Kamu tidak apa-apa? Kenapa pembawa acaranya pingsan? Presenter tercepat pun butuh 40 menit. Ini tidak masalah. Serahkan padaku. Awalnya mau curang biar keren. Tidak disangka malah ketahuan duluan. Tapi demi bos investor. Biar malu juga tidak apa-apa. Tapi jasanya harus dicatat atas namaku. Kamu unggah naskah yang harus dihafal ke dalam lensa kontak. Pakai sebelum naik panggung, langsung hafal. Naskah banyak, belum pernah naik panggung. Sudah banyak bicara, takut salah. Demi game. Ini benar-benar berkah bagi para penulis, kalau menurutku. Kamu seharusnya langsung mengembangkan pasar ini saja. Mungkin bisa menghasilkan lebih banyak daripada membuat game. Orang bijak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aku tak seperti pedagang licik itu. Kirimkan satu salinan digital naskahku. Baik. Tidak perlu repot-repot, aku punya cara. Ayo kita mulai. Baik. Tuan Lin, tolong pakai ini. Selamat datang di peluncuran Metaverse Cinta. Dengan konsep lintas ruang dan waktu yang super inovatif ini, Shanghai Group selalu berpegang pada inovasi sebagai titik awal, dan konsep kelas atas sebagai tujuan akhir. Ini baru suasana yang seharusnya ada di acara peluncuran. Kami telah menemukan tim desain game ternama, tim Blue Glory. Setelah mencapai kesepakatan visi, kami memutuskan untuk berinvestasi pada desain game yang dikembangkan oleh tim Blue Glory. Setelah melalui 4 tahun penyesuaian dan pengoptimalan, game yang akan memimpin masa depan dunia game, Metaverse Cinta, resmi lahir. Game ini telah mengubah kekurangan dari game tradisional sebelumnya. Terima kasih, aku sampai lupa. Kami melakukan peningkatan pada perangkat dan fasilitas tempat. Hanya dengan sekali ini. Kapanpun dan dimanapun. Cukup kenakan kacamata game Metaverse Cinta. Para pemain game bisa langsung berinteraksi. Selanjutnya, mari kita sambut Presiden Direktur perusahaan kami, Tuan Xiaoran, untuk naik ke panggung. Xiaoran. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, dia ternyata berkembang cukup pesat. Sepertinya didikan keras sang bos besar memang ada hasilnya. Penjelasan Tuan Lin sudah sangat sempurna. Tidak perlu yang seperti itu. Saya tidak akan memperpanjang lagi. Langsung saja putar video konsepnya. Baik, selanjutnya mari kita sambut sosok kunci di balik game ini, Nona Song Ling Ling, untuk naik ke panggung. Gaun ini, Berikutnya adalah sesi tanya jawab media. biru langit. Selamat siang, saya wartawan dari harian Huaxin. Saya ingin bertanya pada Dewa Blue Glory. Game yang diumumkan hari ini, baik dari segi konsep, maupun dari segi operasional dan peralatannya. Sepertinya aku harus tinggal lebih lama beberapa hari di sini.
Batalkan tiket pesawat malam ini. Nona, kita sepakat hanya tinggal sehari lalu kembali ke Amerika. Lebih baik ikuti pesan Tuan Besar, susun ulang rencananya. Pulang bulan depan saja. Bulan depan? Semuanya sudah basi. Aku bilang batal, ya batal. Bisakah sang dewa memberi bocoran? Apa kisah di balik game ini? Ceritakanlah, aku juga penasaran apa kisah di baliknya. Baiklah, kalau begitu akan kuperkenalkan kisah di balik game ini. Anggap saja ini demi gamenya. Waktu kecil, ayah dan ibuku sering bertengkar. Setiap kali mereka bertengkar, aku selalu menutup telinga dan bersembunyi di bawah meja. Dalam hati, berulang kali aku menenangkan diri, jangan takut. Lalu rahasia kecilku itu ketahuan oleh kakakku. Kehadiran kakakku memberiku rasa aman yang cukup. Kebahagiaan saat itu menjadi kenangan terpenting bagiku. Lalu kemudian, kakakku dengan prestasinya yang gemilang dari ayah dan ibu mendapatkan sebuah komputer bekas sebagai hadiah. Itulah dunia kecil paling membahagiakan di masa kecil kami. Dulu dia di game Glory of Love punya rekor juara yang tak terkalahkan. Tapi kemudian dia berhenti memainkan game itu. Suatu hari tiba-tiba, aku tahu dari berita bahwa perusahaan game itu bangkrut. Gamenya ditutup dan rekor dia terkunci selamanya di dalam sistem itu. Dalam arti tertentu, aku mendesain ini untuk kakakku. Jadi maksudmu, peluncuran malam ini, data sistem metaverse cinta ini, berasal dari Glory of Love belasan tahun lalu, dan bukan seperti yang diumumkan di peluncuran, bahwa semuanya karya orisinalmu. Apakah kami semua boleh menganggap ini plagiarisme? Atau kau mengaku karya orang lain sebagai milikmu? Data game yang dulu itu, untuk game yang sekarang, sama sekali tidak membantu. Hanya untuk mewujudkan keinginan kecilku saja. Kalian jangan termakan omongan manisnya. Lagi pula aku dapat informasi dari orang dalam. Game ini saat beta test mengalami bug besar, sampai sekarang gamenya masih belum bisa dijalankan. Seriusan? Siapa yang membocorkan informasi internal itu padamu? Mencuri rahasia bisnis itu melanggar hukum. Soal bug itu, cuma gangguan kecil saja. Pihak investor yakin, dengan kemampuan Blue Glory, semua itu bisa diperbaiki dengan mudah. Terima kasih. Blue Glory, dasar pembohong besar. Pembohong, dia menipu kita semua. Dialah penipunya. Dasar penipu, kau menipu semua orang. Kenapa malah menangkapku? Lepaskan aku. Lepas. Dasar penipu. Penipu. Menyakitkan sih tidak, tapi menghina banget. Kau yakin ini bukan ulahmu? Tentu saja bukan. Direktur Xiao, ada hal istimewa yang ingin Anda bagikan kepada kami? Blue Glory memang istimewa. Begitu tertidur, dia langsung berubah jadi simpian. Dan hanya aku yang bisa mengembalikannya. Selain itu, hari ini aku menemukan sisi dirinya yang sangat memesona. Kira-kira, hadiah apa yang pantas kuberikan untuknya?
Maaf, bisa diulang? Istimewanya ya karena dia memang istimewa. Pertanyaan selanjutnya. Anda yakin Lin Qiao ada di ruang istirahat? Tunggu, satu pertanyaan lagi. Maaf, hari ini aku sedang terburu-buru. Saya lewat dengan sibuk. Maaf, Direktur Xiao. Direktur Xiao. Sudah, Wawancara selesai. Betul. Pertanyaan yang mereka siapkan semua berulang. Jadi tidak perlu dijawab berulang-ulang juga. Mau kemana? Klien yang terhormat, vendor rendahan ini mohon izin ke toilet. Boleh? Kalau begitu aku harus ikut mengawasimu. Kakimu ke seleo, jangan tanganmu. Terlambat jadwal rilis gamenya. Bagaimana? Pintar sekali Anda berhitung. Tenang saja. Siapa ini? Lin Qiao, kamu masih peduli padaku. Kirim saja lokasimu padaku. Xiang Yu, kamu bohong padaku lagi. Ini kan bukan hari pertama kamu kenal aku. Kamu ini nakal lagi. Coba katakan, sebenarnya apa yang ada di pikiranmu? Kamu ini. Ada urusan apa? Presdir Lin sampai buru-buru pergi begitu? Sampai-sampai menyuruhmu menyampaikan pesan untukku. Kalau tidak mendesak, tidak mungkin suruh kamu sampaikan. Terima kasih, Bos Xiao, sudah membukakan pintu mobil untukku lagi. Lain kali jalan lebih cepat, terus bukakan pintu mobil untukku. Bos Xiao, hari ini sudah kesekian kalinya ya. Anda merendahkan kaki padaku. Kalau terus begini, aku bisa bad mood. Kalau aku bad mood, aku tidak bisa lanjut kerja. Terus backgamenya bagaimana? Naik. Orang ini benar-benar moodnya naik turun. Jarang-jarang Bos Xiao mau traktir. Kami tim vendor yang kerja mati-matian. Harusnya traktir semua orang dong. Cuma kita berdua? Nggak asik banget ah. Soal jasa mereka, lain kali saja. Gini aja deh, kali ini aku yang traktir. Kamu yakin? Yakin dong pastinya. Kan sambil cari muka sama Bos Xiao, biar kedepannya dipermudah. Maksudku, kamu yakin sanggup bayar? Kalau aku yang traktir, ya aku yang pilih tempatnya. Restoran pilihanmu, aku pasti nggak sanggup bayar. Beneran mau makan di sini? Jangan lihat tempatnya sederhana, tapi rasanya juara. Dulu waktu lembur begadang, aku sering banget makan di sini. Dijamin nggak kalah sama restoran Michelin. Yang paling penting, harganya murah meriah, nggak nipu.
Permisi, apa Anda Nona Shen? Iya, ruangan privat yang Anda pesan sudah siap. Silakan lewat sini. Udah sampai sini. Ayo masuk cobain. Ayo, ayo, ayo. Bos wanita, Nona kecil, lama nggak kelihatan. Hari ini sempat ya? tempatmu rame banget ya. Aku pesan yang biasanya aja. Ya, meja itu bentar lagi selesai. Mau minum apa ambil sendiri ya? Oke. Lin Qiao, minum alkohol yuk. Malam ini aku mau mabuk sampai lupa daratan. Sejak kapan kamu jadi pemalas begini? Aku masih lebih suka saat kamu memanggilku Kak Lin Qiao. Itu kan zaman dulu. Kamu tidak takut membuatku terkesan tua ya? Xiang Yu, kamu tahu kan? Aku selalu menganggapmu seperti adik perempuanku sendiri. Siapa yang mau jadi adikmu? Aku ini mau jadi pacarmu. Kamu main-main terus seperti ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Lin Qiao. Kalau kamu melewatkanku, kamu tidak akan pernah menemukan lagi orang yang sebaik aku padamu. Kamu memang percaya diri seperti biasanya ya? Dari mana kamu tahu? Aku yang memang tahu, aku sudah menyatakan cinta padamu berkali-kali. Kapan kamu mau menerimaku? Ini sudah disterilkan belum? Sudah. Kalau mejanya, Memang ada yang kotor? Sudah kubilang, Bos Xiao, kamu tidak bisa seketat itu. Memang tempat ini terlihat agak sederhana, tapi aku jamin. Di sini dijamin bersih dan higienis, bahannya juga pasti segar. Rasanya pasti enak. Duduk saja dengan tenang. kita sudah duduk lama sekali, tidak ada yang menuangkan air. Pelayanan di sini buruk sekali ya. Kamu pakai akal sehat dong. Lihat saja tempat ini sibuknya seperti apa. Mana sempat urus kita. Lagi pula, untuk hal sepele begini kita urus sendiri saja. Tuang 1 gelas lagi. Kamu benar-benar menganggapku pelayan ya? Karena di sini tidak ada pelayan. Maka tugas ini kuserahkan padamu deh. Tidak mau? Tidak, mau banget. Silakan dinikmati. Tidak kusangka, setelah bertahun-tahun. Ini satu-satunya kesukaanmu yang tidak berubah. Bukan cuma ini, masih ada kamu. Ingat waktu kecil, pertama kali menemanimu makan ini. Benar-benar membuatku dan Xiaoran kaget setengah mati. Ternyata kamu juga takut sama ini. Aku cuma ingat waktu itu Xiaoran sampai menangis ketakutan. Kamu malah dengan tenangnya menenangkan dia. Kamu ini, bikin dia sampai sekarang masih trauma sama gurita. Dia sekarang masih takut. Penasaran banget gimana ekspresinya kalau lihat gurita. Makanannya datang. Makanan paling enak datang. Ini gurita paling enak sedunia, cepat kamu cicipi. Bahan-bahannya baru saja ditangkap, masih segar. Tadi siang makan agak kekenyangan, kamu makan duluan saja. Kamu tidak suka makan gurita ya? Tidak kok, suka banget. Kamu jangan malu-malu, sini aku ambilkan. Tidak usah. Perutku tidak enak, aku ke toilet dulu. Kenapa sih sukanya harus gurita? Kalau sampai dia tahu aku takut gurita. Bagaimana dong? Kalau ada orang menyuruhmu makan makanan yang tidak kamu suka, kamu akan bagaimana? Ya bilang saja langsung, pesan yang kamu suka. Kalau kamu tidak mau dia tahu kamu tidak suka? Bos, urusan makan itu terlalu penting, tidak bisa asal-asalan. Mau aku yang bicarakan saja? Tidak usah, aku cuma tanya apa kamu punya cara. Pura-pura mabuk saja, minum kebanyakan kan tidak perlu makan. Bos, aku penasaran mereka menyuruhmu makan apa. Gurita. Sudah habis? Nafsu makanmu bagus. Ayo cari makanan lain. Tidak,
Kamu belum makan, jadi aku pesan satu lagi. Makan gurita lagi? Tolong pesankan aku sebotol alkohol. Sekarang, aku mau makan guritanya. Cuma makan gurita. Perlu seritual begini? Tiba-tiba kepalaku pusing. Cepat sekali mabuk. Toleransi alkoholmu payah sekali. Bos Xiao, ponselmu bunyi. Bos Xiao, bangun. Bos Xiao. Bos, aku dapat ide. Biar tidak perlu makan guritanya. Pang Ding. Bos, kalian tidak suka makan gurita, ya? Lan Yao, kamu bersama bos kami sekarang? Cepat selamatkan dia. Ada yang memaksanya makan gurita. Bos, kami takut sekali dengan benda itu sejak kecil. Baik, aku mengerti. Demi menghindari gurita, sampai segitunya. Bos Xiao, bangun, bangun. Sudah habis, ayo pergi. Bos, cepat bangun. Bos Xiao. Tidak apa-apa. Kamu, bukannya tadi kamu mabuk? Benar. Sekarang kepalaku masih agak pusing. Katanya kamu takut sama gurita ya? Siapa yang takut? Tidak takut sama sekali. Kalau gitu, coba makan satu suap. Bos, minta bonnya. Biar aku saja yang bayar. Baik, Jelas-jelas takut, tapi masih keras kepala. hati-hati di jalannya. Dadah. Nggak nyangka, bos besar Shanghai Group yang berwibawa. Ternyata takut sama seekor gurita. Aku gak takut. Aku. Kalau gitu, temani aku masuk dan makan sekali lagi dong. Masakan Bibiki lebih enak. Aku pulang saja buat makan. Guritanya datang. Hei, jangan kabur. Lihat, ini yang aku rekam hari ini. Kamu puas banget ya sama acara peluncurannya? Pasti dong. Soalnya kamu kelihatan keren banget di atas panggung. Untung saja pembawa acaranya tumbang karena sakit. Dari mana kamu tahu kalau pembawa acaranya sakit? Aku cuma dengar-dengar saja. Sudah kuduga ada yang janggal. Ini ulahmu ya? Xiang Yu, acara peluncuran ini sangat penting buat perusahaan kita. Kamu nggak boleh bertindak sembarangan. Kalau bukan karena Nona Song yang mendadak menemukan solusi, aku mungkin sudah bikin kesalahan fatal di atas panggung hari ini. Nona Song. Itu si desainer game, Blue Glory. Jangan mengalihkan pembicaraan. Hari ini dia pakai gaun biru yang warnanya senada dengan punyaku. Kamu yang menyiapkan itu untuknya?
Itu disiapkan sponsor perusahaan. Aku cuma memilih bajunya saja. Tapi, itu kan biru langit kesukaanmu. Menyiapkan warna itu untuknya. Apa kamu punya perasaan lain padanya? Dia cuma jiwa dari game kami. Hubunganku dengannya juga murni profesional. Aku sudah sangat sibuk demi peluncuran game ini. Sama sekali tidak ada waktu memikirkan soal perasaan. Sungguh, Justru kamu. Selain pembawa acara itu, para wartawan media itu juga kamu yang atur? tentu saja bukan. Ini kan acara launching MU. Mana mungkin aku tega menyakitimu? Ini acara launchingku dan Xiaoran. Lin Qiao, kamu selalu terlihat seperti orang yang gampang ditindas. Terlalu baik dan gampang dikasihani. Karena itu Paman Xiao tidak pernah menganggapmu serius. Kak Lin Qiao, sebenarnya hari ini di atas panggung, saat kamu mengambil mic dan memandu acara, kamu benar-benar bersinar. Tapi kenapa dulu kamu tidak melanjutkan saja keinginanmu? Kamu jelas tidak suka manajemen bisnis, tidak suka keuangan. Kenapa kamu memaksakan diri? Melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai? Melakukan hal yang tidak disukai? Bukannya kamu jurusan penyiaran? Kenapa tiba-tiba pindah ke fakultas bisnis? Aku pindah ke keuangan, fokus belajar. Harusnya sih bisa ngecak. Kalau ada kesulitan, kabari aku kapan saja. Kamu fokus dulu saja sama jurusanmu sendiri. Kalau ada waktu, perbanyak praktik. Lin Qiao, kamu sedang memikirkan sesuatu? Cuma teringat beberapa hal di masa lalu. Sudah malam. Pulang yuk. Ngapain sih? Gak ngapa-ngapain. Kok aku merasa kamu hari ini aneh ya? Aneh? Bukannya aku selalu begini setiap hari? Nggak bisa dijelaskan. Sampai. Aku duluan ya. Katamu tadi kamu sibuk main game sampai nggak sempat pacaran. Beneran? Aku nggak bohong. Beneran. Lepasin. Kamu pulang kali ini sebenarnya mau apa? Tentu saja buat mendapatkan kamu. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia bikin masalah. Selamat malam. Aku yakin Lin Qiao nggak bohong. Tapi soal katanya, semua orang nggak punya waktu buat pacaran, itu dia salah besar. Pagar pembatasnya mana? Sudah dibongkar. Kenapa? Kasurnya kekecilan. Bukannya kamu sendiri yang pilih kasur kecil? Besok minta paman siang ganti ranjang lebih besar. Tidak perlu.
Tunggu dulu, tidak beres ini. Kenapa kau tiba-tiba baik padaku hari ini? Mentraktirku makan, lalu tiba-tiba mau mengganti ranjangku. Apa kau sedang menginginkan sesuatu dariku? Atau jangan-jangan kau mau menyuruhku melakukan pekerjaan kasar? Tidak. Aku hanya merasa pagar pembatas ini tidak cocok dengan gaya dan selera kamarku. Serius? Sebagai majikan, aku wajib jamin kesehatan dan istirahatmu. Dengan begitu kau bisa bekerja lebih baik. Sudah kuduga. Yang ada di pikiranmu hanya bagaimana memeras tenagaku. Sebenarnya tidak sepenuhnya begitu. Karena kau baik padaku, aku juga harus membalas kebaikanmu. Ulurkan tanganmu. Bantu aku pakai ini. Apa ini bisa dianggap gelang pasangan? Seharusnya bisa. Aku tahu kau khawatir aku berubah jadi Xingtian. Sampai susah tidur setiap malam. Jadi aku merancang gelang pintar ini. Gelang ini bisa mendeteksi kapan aku mengantuk. Saat mengantuk, gelang ini akan menempel dan mengunci. Kalau sudah bangun, Setelah bangun, gelang ini akan otomatis terbuka dan terpisah. jadi ternyata ini untuk menyingkirkanku. Oh iya, biar gampang dibuka, aku sudah pasang kata sandinya. Apa kata sandinya? Biar gampang diingat aja. Cahaya di gelang ini lumayan cantik juga. Aku punya satu makhluk hidup favorit. Namanya ubur-ubur abadi. Inspirasi desain ini berasal dari situ. Makhluk laut yang bisa menyala. Peri kecil mirip payung. Lucu banget. Dia bisa terus hidup lagi. Dan lagi. Dan lagi. Persis seperti game yang kudesain. Pemain punya kesempatan hidup kembali tanpa batas. Tapi manusia tidak bisa hidup kembali. Di acara peluncuran kemarin. Soal kakakmu itu. Belum selesai kamu ceritakan ya? Dia sudah tiada. Menurutmu, kalau dia masih ada, lagi ngapain dia sekarang? Kurasa. Dia pasti sama sepertimu. Desainer game yang hebat. Karena itu, aku menciptakan satu karakter untuknya di dalam game. Jadi, dia bisa menemaniku selamanya. Kak, Tapi kok selama beta test ini, aku tidak ketemu satupun NPC seperti kakakmu? aku tidak mungkin bilang kalau NPC yang memanggil kakakmu itu. Sebenarnya ya aku. Itu karena kakakku itu bos tersembunyi yang paling kuat. Butuh mantra pemanggil buat muncul. Aku ingin cepat selesai. Jadi aku pakai equipment level atas pemberianmu. Langsung skip aja level itu. Wah hebat ya,
Bos Xiao, main game kok pakai curang segala. Kapan-kapan aku lapor ke Pangding. Tidak boleh. Sayang sekali, aku tidak bisa lebih cepat bertemu denganmu. Tapi, mulai sekarang aku akan seperti kakakmu. Selamanya melindungimu. Jangan takut. Gurita itu tidak akan memakanmu. Jangan bosan dengar aku cerewet, tapi berkas ini benar-benar penting. Karena cuma ada satu-satunya. Aku mau rapat di kantor. Ngapain kamu ikut? Aku juga perlu sesekali peduli dengan karyawan perusahaan vendor. Ya udah, suruh paman siang antar pakai mobil. Bukannya katamu aku tidak punya naluri hidup? Sekalian belajar dari kamu. Bos Xiao, jangan tarik-tarik aku. Maaf ya. Tadi tidak sempat jaga keseimbangan. Naik bus itu tangannya harus pegangan erat. Kakinya harus mantap. Kalau tidak gampang jatuh. Berapa lama lagi sih? Masih ada sekitar 10 halte lagi, kurang lebih setengah jam. Lama banget ya. Coba tadi suruh Lauwu antar kita. Nggak semua orang seberuntung kamu, punya sopir pribadi. Studio kamu senggang banget ya, masih sempat main game? Wah, Nona Shen kesayangan kita sudah pulang. Jangan-jangan. Kalian akhirnya jadian? Xiao Ran minta aku selidiki orang yang nyebar virus ke game. Waktu kamu bersihin virus di game itu, apa kamu nemu petunjuk? Virus gamenya didesain cukup cerdik. Sulit melacak siapa pelakunya. Kalau gitu aku tanya,
Bukankah orang yang menyebar virus justru lebih gampang buat ngatasin masalahnya? Ling Qiao, apa maksudmu? Kamu nuduh Dawei? Aku lihat dia di rekaman CCTV. Tapi aku nggak ngerti. Kita ini sahabat. Kenapa kamu tega ngelakuin ini? Maaf, memang aku pelakunya. Alasannya? Lin Qiao, jangan salahin dia. Dia ngelakuin ini semua demi kamu. Aku cuma mau bantu kamu ngambil lagi apa yang seharusnya jadi milikmu. Game ini, kamu udah curahin segalanya. Tapi semua orang anggap itu semua jasa Xiao Ran. Asal aku bisa bersihin virus game ini, semua orang bakal lihat kemampuanmu. Hak atas game ini pun bakal balik ke tanganmu. Soal Xiao Ran, dia cuma anak manja. Dari kecil kamu selalu belain dia. Sekarang, saatnya mikirin dirimu sendiri. Aku nggak perlu mikirin diri sendiri. Dia adikku, sudah seharusnya aku belain dia. Tapi kamu nggak pernah sekalipun mikirin dirimu sendiri. Bahkan nggak pernah kepikiran buat saingan sama Xiao Ran. Saingan? Ngapain juga saingan? Kalau memang bukan milikku, ngapain diperebutkan? Kalau kamu mau samanya, hidup di bawah bayang-bayang Xiao Ran. Ya udah, hianatin aja temanmu. Bilang semuanya ke Xiao Ran. Tapi kalau kamu mau berjuang buat dirimu sendiri, kami siap bantu kamu. Aku nggak butuh. Kejutan. Aku ke toilet dulu, mau bersihin sesuatu. Bos Xiao, biar saya temani Anda. Tidak perlu. Kalian lanjut saja. Dasyong, kau tamat. Tadi suaramu paling keras. Bos Xiao pasti sudah mengingatmu. Ini bukan cuma aku yang ngomong. Kamu juga ikut-ikutan. Kalau nanti aku dihukum, aku seret kamu juga. Tapi yang paling parah si bos. Kenapa kamu tidak bilang ke kami? Mana aku tahu? Kalian menyiapkan kejutan sebesar ini untuknya? Ini untukmu. Kemarin kau tampil memukau di konferensi pers. Penampilanmu mempesona. Ada apa? Xiao Ran, aku tahu sebuah rahasia besar yang menggemparkan. Rahasia apa? Aku sudah tahu siapa yang berbuat curang di dalam game kalian. Tidak enak dibicarakan lewat telepon. Cepat datang ke sini. Baik. Bos, secara keseluruhan permainannya sudah sangat lancar sekarang. Karakter Xingtian ini juga sudah kubereskan sesuai permintaanmu. Kerja bagus. Tapi demi keamanan, kita harus tes beberapa kali lagi. Oke, Karena progresnya secepat ini, biar aku minta Shanghai Group untuk mengatur jadwal beta test. Bagaimana kalau waktunya 3 hari dari sekarang? Bisakah diundur beberapa hari? Untuk mencegah game ini diganggu virus lagi. Aku mau memeriksanya lebih teliti. Beri aku waktu 1 minggu lagi untuk pemeriksaan. Minggu depan game ini harus rilis dengan lancar. Baik. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kalian lanjutkan saja. sudah kuduga, si pelit Xiao itu pasti marah besar. Waktu cuma seminggu? Ini sih keterlaluan. Oh iya, sebenarnya Bos Xiao itu perhatian juga, loh. Buat ngerayain suksesnya peluncuran kemarin. Dia udah nyiapin satu kejutan buat kita semua. Kejutan apa? Rahasia dulu. Nanti pas kerjaan kalian beres, baru aku kasih tahu. Bos. Waktu itu, aku lihat mereka lagi ngumpul bareng. Langsung deh aku deketin dan pasang telinga. Mereka beneran ngomongin soal game. Walau aku gak sengaja nemunya. Tapi feelingku kuat, mereka pasti dalang di balik semua ini. Ada bukti? Jelaslah. Aku sempat foto juga tuh.
Oh iya, CCTV di studio Blue Glory itu kan sempat dirusak orang. Tolong gantiin semua dengan yang baru, ya. Kok aku sih? Kalau kamu yang pegang, aku tenang. Bilang dong dari tadi. Siap, tenang aja. Nangong Yuku ini kalau soal kerjaan, gak pernah setengah-setengah. Bro, ada waktu gak buat ketemuan di kantor? Ada hal penting yang harus aku kasih tahu. Aku udah tahu siapa yang main-main sama gamenya. Oke. Duduk, bro. Emang lo udah nemuin apa? Aku udah dapat otak pelaku di balik serangan ke gamenya. Memang agak kaget sih. Tapi yang paling penting sekarang adalah cari jalan keluarnya. Siapa? Nangong Yu tanpa sengaja melihatnya. Oh iya, dia juga sempat memotret mereka. Coba lihat ini. Mereka itu, dari dulu sudah ingin menaruh orang dalam di proyek game ini, tapi aku tolak mentah-mentah. Jadi mereka hasut penanggung jawab Glory of Love. Bilang gamenya diplagiat, lalu dia menyamar jadi wartawan. Datang bikin keributan di acara peluncuran. Kalau begitu, bisa jadi mereka juga yang menyebarkan virus ke gamenya? Memang belum ada bukti langsung saat ini. Tapi kecurigaan ke mereka sangat besar. Oh iya, Kak. Soal rekaman CCTV, sudah sejauh mana? Ada petunjuk? Itu. Flash disknya hilang. Mungkin suasananya terlalu kacau saat peluncuran game. Jadi tidak sengaja terjatuh. Tidak apa-apa. Selama mereka masih bergerak, pasti akan meninggalkan jejak. Yang penting sekarang, selidiki hubungan mereka di dalam perusahaan. Cari celah sekecil apapun. Kita tidak boleh terus-terusan dipermainkan mereka. Baik, aku urus. Beisus, malam ini aku akan menjamu tamu penting. Tidak banyak, cuma 2 orang. Beisus, malam ini aku akan menjamu tamu penting. Tidak banyak, cuma 2 orang. Kalau begitu, biar kusiapkan hidangan yang lebih istimewa. Ada permintaan khusus untuk minumannya? Anggur merah saja. Malam ini kalian berdua tidak perlu bantu-bantu. Setelah selesai menyiapkan, kalian boleh pulang. Siapa bilang aku mau menyatakan cinta? Xiaoran. Pangeran tampan, tamanmu indah sekali. Bahkan sudah siapkan bunga juga. Bibi 7 yang menyiapkan. Karena ini perayaan kesuksesan peluncuran, aku rasa harus meriah. Jadi aku undang mereka semua. Gimana? Kejutan kan? Kejutan? Kejutan. Kejutan banget. Cuma nggak tahu makanan yang disiapkan cukup atau enggak. Kalau hari ini orangnya sebanyak ini, gimana dong? Kalian datang pagi banget ya? Kan ada aku, Pangding, di sini. Pasti nggak akan bikin kalian kelaparan. Sebentar lagi aku siapkan. Benur, aku juga bisa bantu. Kalian santai aja ya. Kalau gitu pesta dimulai. Semuanya, mari bergoyang. Apa yang kulakukan ini benar-benar salah ya? Soalnya dan lainnya, melakukan semua ini karena aku. Urusan ini bisa ditutupi untuk sementara. Tapi pada akhirnya, tetap nggak akan bisa disembunyikan. Kalau sampai ketahuan Xiaoran, dia mungkin bakal merasa kakaknya ini nggak becus menjalankan tugas.
Dia pasti nggak akan mau peduliin aku lagi. Dia pasti mengira kalau semua ini aku yang menyuruhmu melakukannya. Awalnya aku mau lewat virus ini untuk bantu Lin Qiao merebut kendali proyek game. Tapi nggak kusangka masalahnya jadi sebesar ini. Walaupun niatnya baik, tapi hal seperti ini memang bisa menyakiti Lin Qiao juga. Semua ini perbuatanku. Aku siap menerima hukuman hukum. Maaf, aku nggak seharusnya nyeret kamu. Ini semua murni keinginanku sendiri. Aku minum aja deh. Kalau udah mabuk, pasti nggak akan sedih lagi. Pizzanya datang. Cepetan, taruh sini, sini. Taruh sebelah sini. Beneran? Pesta kemenangan itu harus rame biar seru. Lihat tuh. Mereka seneng banget mainnya, Bos Xiao. Makasih buat jamuannya yang mewah ini. Kenapa? Kamu nggak seneng? Gak kok. Terus, kenapa mukamu kusut gitu? Apa aku ngelakuin kesalahan? Kamu bagus banget. Keren. Nikmatin aja acaranya. Lilin. Makanan enak, anggur mahal. Pemandangan indah. Ini MH bukan pesta. Ini jelas-jelas makan malam romantis bos buat satu orang. Emang aku kelihatan kayak orang yang suka nyiapin makan malam romantis? Hai. Ling Ling. Aku rasa hari ini kamu nggak seharusnya ngundang kita semua ke sini. Kenapa emangnya? Nggak ngerasa dekorasi hari ini tuh kayak khusus disiapin Xiaoran. Buat satu orang gitu? Masa sih? Awalnya aku nggak percaya Yunfei bilang ada acara di sini. Ternyata beneran. Kak, tim Blue Glory hebat banget. Sampai kalian semua diundang. Nangong Yu yang minta aku nemenin dia. Aku kesini mau nemenin kamu buat urusan lain. Nggak sengaja ngeliat kalian lagi kumpul. Tapi acara syukuran peluncuran ini, kok kamu nggak ngabarin aku sih? Kamu sudah janjian makan malam romantis? Ini keputusan mendadak saja. Lihat dekorasi acaranya, mana mungkin ini terlihat mendadak. Kakak, wakili perusahaan sampaikan kata sambutan. Ayo, Bos Lin. Dr. Zhang, selamat datang. Peluncuran lancar, terima kasih kerja keras kalian. Aku dengar hari ini studio Blue Glory sudah memperbaiki bug di dalam gamenya. Itu artinya game bisa segera diluncurkan lebih awal. Nikmati malam ini, bersulang. Investigasi Paman Chen dan Paman Li sudah ada perkembangan. Mereka diam-diam memakai proyek tender perusahaan, memasang harga terang-terangan lalu menerima suap. Mutasi rekening dan daftar nama pastinya sudah diverifikasi. Serahkan bukti ke polisi saja. Menurutku masalah ini sebaiknya jangan sampai menyebar ke ranah publik, supaya tidak memicu opini yang tidak perlu. Bagaimana kalau aku temui mereka dulu untuk bicara? Sebaiknya buat mereka mengundurkan diri dengan sukarela. Dengan begitu dampak ke perusahaan bisa diminimalkan. Apalagi game akan segera masuk beta test. Kalau langsung lewat jalur hukum sekarang, aku khawatir perhatian publik akan teralihkan. Baik, lakukan sesuai idemu. Tapi menurutku, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Lalu soal virus itu, bagaimana menurutmu? Kalau dilihat seperti ini, kemungkinan besarnya merekalah yang menyuruh orang untuk melakukannya. Telepon dari siapa? Bukan siapa-siapa, orang yang tidak penting. Angkat saja, siapa tahu itu penting.
Selarut ini ada apa? Xiang Yu mabuk berat. Kau jemput dia pulang. Aku sedang sibuk, tidak nyaman. Ling Qiao. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Aku dan Xiang Yu dari awal sampai sekarang selalu membelamu. Masalah ini sudah selesai, aku tidak mau membahasnya lagi. Tapi bisakah kau lebih memahami Xiang Yu? Meski dia biasanya angkuh, tapi padamu, dia tidak pernah berubah. Memang dia kadang sedikit kekanakan. Tapi itu semua karena sikapmu yang dingin padanya selama ini. Tidak hangat, tidak juga buruk. Menurutku, kau seharusnya bicara baik-baik dengannya. Dia sekarang di studoku. Kau jemput saja dia. Kau tahu kan betapa dalamnya aku menyukaimu. Kenapa kau tidak pernah memberiku respons sedikit pun? Tadi Dokter Zhang terus menatap ke arahmu. Dengar ya. Waktu itu aku posting foto di Momen. Lalu ku bilang itu suamiku, dia langsung cemburu. Pelan dikit, orang-orang pada lihatin kita. Lucu banget, kan? Kalau begitu cepat samperin dia, cari kesempatan. Percaya nggak? Dalam 3 detik dia bakal datang sendiri. Emang harus seakurat itu ya? Halo. Dokter Zhang. Ngobrol dulu aja, aku kesana dulu. Halo? Kamu nggak minum? Sering operasi, jarang minum alkohol. Dari tadi kamu terus lihatin aku ya? Kurangi minum, demi kesehatanmu. Aku juga ada sesuatu buat kamu. Ini obat yang aku siapin buat kamu. Karena aku tahu kamu kerja sebagai streamer, pasti sering pakai suara. Dan pasti sering begadang. Jadi aku siapin beberapa obat buat tenggorokan. Terus ada juga obat buat ningkatin daya tahan tubuh. Aku harap kamu ingat buat minum obatnya, jaga kesehatan ya. Perhatian banget ya. Terus habis terakhir kita ketemu. Kenapa nggak pernah hubungin aku? Aku sibuk banget. Sibuk ya? Kalau dokter sibuk terus, apa nggak ada waktu buat pacaran? Semangat. Semangat Ling Ling. Hebat juga si Ling Ling. Dewa Blue Glory, ngalah dikit sama bos kami kenapa sih? Dia baru pertama kali main game kayak gini. Aku udah ngasih dia kesempatan banyak banget. Mana aku tahu dia sama sekali nggak bisa main. Aku ke toilet dulu. Lanjutin aja ya. Aku temani kamu ya. Aku sudah tahu kamu paling baik sama aku. Tapi tadi aku lihat ada berapa. Beberapa, ayo jalan. Pelan-pelan. Lau Xiao, kita main satu ronde. Bos, kali ini ganti karakter lain. Main yang itu. Yang gendut itu. Dia pasti jago mukul. Cepat. Ayo mulai. Ling Ling. Gimana? Kamu sudah selesai? Kok diam saja? Kamu masuk duluan, tendang dia. Aku ke toilet dulu. Oke, cepat. Tendang dia. Hajar dia. Toilet ini aneh banget ya. Sudah selesai. Nyonya. Ada apa ini? Nyonya. Sudah berhari-hari tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kebanyakan minum, omongannya kacau lagi. Aku antar kamu istirahat. Ayo tidur. Ayo, tidur. Aku sudah berhari-hari tidak bercengkrama denganmu, Nyonya. Sini. Ini ngapain?
Apa maksudnya ini? Ling. Jangan bercanda, bisa? Jangan bercanda, Ling, kamu begini. Ling, kenapa? Siapa kau? Beraninya menyentuh jenderal ini. Kau mabuk ya? Sampai tidak kenal orang? Dia itu Dr. Zhang. Nyonya, siapapun dia tidak boleh memegang tanganmu. Akan kuhajar kau sampai gigimu rontok semua. Hajar apa? Kau ini kenapa sih? Nyonya, kau. Kau berani membelanya? Pria muka licin itu mau menggodamu. Godaan apanya? Kau ini ngomong apa sih? Ada apa? Bos Yao, kau datang. Ling kuserahkan padamu. Tolong jaga dia baik-baik. Anjing busuk. Aku ada pertanyaan untukmu. Ling ini cuma habis minum, kan? Jadi suka ngomong aneh-aneh. Kau jangan takut. Aku yakin dia cuma keasikan merancang gamenya itu, roleplay. Kebablasan, tapi sama sekali tidak ada niat jahat. Tidak apa-apa. Tapi kau membelaku begitu, aku malah senang. Tapi kau juga harus belajar melindungi dirimu sendiri. Aku kan tidak bisa selalu menjagamu. Kalau ku bilang, aku ingin kau selalu di sisiku. Aku tahu sebagai dokter, waktu istirahatku sangat sedikit. Tapi aku akan pakai semua waktu istirahatku untuk menemani pacarku. Jadi, kau mau jadi pacarku? Kalau tidak mau, ya sudah. Tatap mataku. Angkat kepalamu. Siapa bilang aku tidak mau? Masih kuingat kemarin, Nyonya masih sangat mesra denganku. Berjanji sehidup semati denganku. Tapi siapa sangka, hari ini, semuanya sudah berubah. Nyonya malah dibawa kabur pria lain. Jenderal, tak kusangka, saat sedih kau malah jadi puitis. Dasar kurang ajar. Jangan coba menghinaku. Tapi, coba bantu aku menganalisis. Nyonya, kenapa dia berubah hati padaku? Apa kau sadar ada satu masalah? Kau punya dua nyonya. Satu di dalam game, satu di sini. Menurutmu kenapa? Aku sama sekali tidak paham maksudmu. Kau hanya muncul di dunia ini. Lewat suatu cara tertentu. Yang di dalam game itu istrimu. Yang di sini, hanya tiruan dari istrimu. Terus terang saja, kau ini cuma NPC di dalam game. Bukan manusia sungguhan. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya bilang aku bukan manusia. Aku robek mulutmu. Anjing busuk, jangan lari. Kau dengar tidak poin penting ucapanku tadi? Lebih baik mati daripada dihina. Aku habisi kau. Anjing busuk, berhenti. Ayo pergi.
Xiaoran. Biasanya sifatnya sangat buruk. Tapi kalau dilihat begini, dia cukup tampan juga. Jadi tadi itu sebenarnya Cynthia. Atau Song Yingling?